judulnya tentang kalimat ya. Apa kamu mengambil judul? Untuk memudahkan Khatib dalam pencarian konsep. Selama ini nggak mudah. Selama ini Khatib mencarinya dengan membeli pakai internet, mencari buku-buku atau membeli gitu Pak di pasar, membutuhkan biaya pula untuk membeli pakai internet. Sehingga dengan aplikasi ini hanya bisa membuka lalu mencari kategori konsepnya. Di situ sudah ada semua materinya. Ada. Ada. Di situ nanti di kategorinya ada di 12 bulan. Misalnya Muharram, Safar, tentang bulan Muharram nanti ada tentangnya Pak, tentang bulan Muharram. Nah, biasanya khotib itu kan ketika bulan Jumat dia itu membuat sebuah konsep banyak itu artinya berkaitan dengan topik kekinian gitu, berkaitan dengan materi debatnya. Kalau di aplikasi kamu bisa nggak seperti itu? Ya, dia bisa itu membuat konsep Pak. Membuat konsep sendiri. Misalnya dari yang sudah baca lama, kemudian diubah sedikit gitu kan? Ya. Bisa. Macam Pak? Konsep lama, dibuka, Diedit. disesuaikan dengan kondisi masalah-masalah kekinian. Dia tidak bisa mengedit Pak, tapi bisa membuat konsep baru Pak. Ya. Menunya. Jadi menulisnya dari awal. Kalau dia mau ngedit nggak bisa. Tidak bisa Pak. Apa nggak bisa? Karena dia hanya bisa lihat aja Pak. Tidak konsep yang ada. Nggak boleh ngedit. Tidak. Dia membaca, berarti pada saat dia khutbah dibaca. Ya. Cipta. Kalau ada satu masuk bisa Karena berhak cipta nanti editan salah. tapi gitu. Kalau membuatnya bisa. Asik. Nah, maksudnya ini. Jadi Ketika dia menyesuaikan materinya dengan materi yang salah kekinian gitu kan. Ya. Kan materi ini misalnya kamu buat tahun sekarang, 2 tahun lagi kan masalahnya sudah berbeda. Ya, masalahnya sudah berbeda. Ya. Nah, dia mau memasukkan masalah baru itu di dalam ceramahnya itu yang sesuai pada 2 tahun yang datang. Dengan cara membuat versi gitu Pak, versi 2-nya. Oh, jadi kamu yang membuatkan. Dikasih usul. Kamu membuatkan. Masuk ini dengan kamu tadi kan konsep itu bisa diketik ya. Ya. Tulis. Ya. Setelah diketik mungkin beberapa bulan yang lagi konsepnya sudah itu bisa direvisi lagi. Nah, diedit lagi. Oh, yang dibuat ini Ya. bisa, masih bisa diedit. Karena kan awak sendiri yang bikin. Untuk yang sudah ada. Kalau yang sudah ada dia bisa diedit. Ya. Kalau yang sudah ada, nanti yang sudah ada ini kan konsepnya tidak ada lama Oke. Pak. Nanti diperbaru ada versi baru. Ada linknya, link untuk download apa versi baru. Aplikasinya. Jadi kamu terus mengembangkan aplikasinya. Ya. Janji itu, ayo. Coba. Agak edah. Saya percaya apa ini. Nah, saya tanya macam-macam apa yang kamu buatnya. Di situ ada beberapa fitur kan. Tapi kalau di urusan masalah itu ya fitur kan. Fitur yang konsep, fitur buat konsep, fitur dan ada. Reminder ini fungsinya apa? Mengatur jadwal. Nantinya kalau dia ada bertugas di basis ini nanti ada alarm itu Pak, jadwal mengingatkan dia Pak. Ya. Terus ini model tampilannya gimana? Ini karena kan konsep ya, kami membaca juga kan, baca yang ada di smartphone. Nah kalau tulisannya kecil, apa ya? Lihat ya.
Ya, ya, orang baca. Nah, Tak susah. Nyebut. Aku pegang bawahannya. kalau di sini kecil, nah, kecil kan? Di sini kecil. Supaya dia nggak minum. Nggak minum. Dasarnya gimana? Apakah hanya bisa diinstal di tablet yang ada besar atau di ponsel yang ada kecil atau gimana? Nanti kalau memperbesar kan di zoom, Zoom, di zoom Pak. Zoom. Kadang Zoom tuh kita Zoom kan udah hilang batas namanya. Kita Ada kecil Pak. bisa di Zoom. Hah? Kita dikasih upload bisa di Zoom. Bisa kan enggak? Karena udah sampai situ lagi Pak. Ini bau Ya, cadangan. belum kamu buat. Ah, ya. Harusnya bisa di zoom kan? Ya bisa. Coba bisa. Bisa. Titik sekali. Kamu pernah jadi praktek? Tidak pernah. Enggak ya? Belum pernah ya? Tidak. Jadi praktek itu ada syaratnya nggak? Ada Ada. Apa syarat? membaca Pandai membaca. membacanya. Karena dapat bismillah itu alhamdulillah. Ya, artinya orang yang istilahnya itu kan tidak sembarang orang bisa jadi praktek ya. Kalau dengan aplikasi kamu ini kan kamu katakan misalnya prakteknya tidak ada term, jadi seolah-olah siapa saja bisa jadi praktek. Ya, praktek itu kan tidak sembarangan orang ya Pak ya. Benar ya. Saya ahli yang terpercaya yang ilmunya ini tentang orang sana apa? Karena apa yang disampaikan itu ya orang kan melihat di situ hatinya. Ya, tapi apakah dia orang yang ilmunya sudah yang jelas yang ilmu pemahaman ilmu agamanya sudah tinggi mendalam ya kan? Itu kan tidak sembarang orang yang bisa jadi hati gitu ya. Sebenarnya seolah-olah ya kan kalau dari tahun kemarin kamu buat di sini lah ya. Nah, ada kan ingat dong ya yang kamu buat di sini kan saya baca dari sini ini. Terus rata-rata berapa usia kakek-kakek yang kemarin? Juga di atas 30-an ya. Mungkin ada Pak Jeroji, ada matanya yang mungkin ngabun, ada yang bertuan ya. Kalau saya nggak tahu kalau yang sholat Jumat ya, kalau misalnya yang sholat kayak gitu, fitri gitu kan, itu biasanya topiknya itu tentang pada hari itu hari kurban itu kan banyak. Biasanya itu tiap tahun di dalam bahkan kurban itu tiap tahun itu aja gitu. Saya masih ingat tahun kemarin ini masih kurban makan kita. Tapi kalau kurban Jumat memang dia tidak ada langsung nanti biasanya kalau Ada waktu bisa. itu biasanya saya tahu juga Pak, sebelum biasanya disampaikan dengan kami disampaikan khutbah dari itu biasanya sesuai dengan kondisi keadaan di daerah itu atau mungkin fenomena yang terjadi mungkin di satu daerah itu. Mungkin hari ini hari Jumat sama gitu ya di Indonesia, tapi isi cerita khutbah khutbah yang disampaikan Pak mungkin yang di Bengkalis dengan yang di Pekanbaru itu berbeda temanya atau topiknya, bukan berdasarkan bulan. Nah biasanya berdasarkan fenomena sekarang. Misalnya dulu pernah ada yang orang suka kedukun gitu ya. Nah jadi dia menyampaikan itu. Jadi di satu daerah itu ada dulu pernah ada yang katanya mati suri gitu ya, sampai orang berbondong-bondong ke rumahnya gitu. Ada dia konser cepat dia nggak meninggal waktu itu gitu. Nah jadi itu menjadi topik bahwa
mengajak umat hal-hal seperti itu, setelah itu memang ini ada sih seperti itu ya topiknya. Kalau ini kan membuat perbulan ya, bulan Muharram apa ya. tentang Islam. Itu berdasarkan ini, sehingga nanti pun kamu buat itu ya mungkin tidak dijadikan referensi oleh praktiknya. Ya kalau face videonya itu oke lah, misalnya dia mengetik, daripada dia mengetik, kalau saya misalnya ya praktiknya, daripada saya mengetik lagi dekat aplikasi Android gitu ya, nah, mendingan saya cari print sebentar ya Pak ya, daripada saya nanti ulang cari aja materi di internet seperti yang manual gitu. Terus apakah semua KT punya Android? Kata masjid menyediakan Android gitu ya, kalau kita pikir untuk implementasinya gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk materi ya sebenarnya kan bisa dicari, cuman kalau saya sih hanya aja orang khotbah dengan handphone gitu ya. Ya walaupun kita terpapar dengan teknologi, tapi sebenarnya kan tidak semua harus terjamah oleh teknologi seperti khotbah pun gitu ya. Nah kalau misalnya tertulis saat itu gitu ya, tapi saya nggak tahu ya kalau bidang TI itu harus pokoknya teknologi harus semua ke unsur-unsur apa gitu ya. Nah belum lagi kalau misalnya ada telepon masuk, dia lagi baca ini, baca khotbahnya. Kalau telepon masuk kan langsung rencananya ingin itu membuat nanti setiap aplikasi itu dibuka langsung modus penerbangan, mode penerbangan. Jadi otomatis Ah. ketika aplikasi itu dibuka langsung berubah dia statusnya jadi mode penerbangan, tidak ada signal masuk. Karena kan kalau kita mendengarkan khotbah ngomongnya nggak boleh jawab saut kami nyahut panggilan orangnya nggak boleh gitu ya, apalagi kakeknya gitu ya. Nah, kita harus fokus. Bahkan saya nggak tahu ya apakah di rumah kenapa dia pegang tongkat itu kan nggak boleh tunjuk-tunjuk ya, nggak boleh identitas. Begitulah fokusnya, hikmahnya ketika orang maka yang menyampaikan itu dipilih orang yang ilmunya lebih tinggi, lebih banyak. Jadi hikmah ya artinya jangan kita membuat aplikasi kita pengen semua terjamah oleh teknologi sehingga kekhidmatan dari internet itu ibadah, itu bukan kegiatan yang ini gitu ya. Nah, kita bilang bahwa itu adalah ibadah, mendengarkan khotbah itu wajib termasuk ke dalam dari sholat itu, dari sholat itu. Dari kalimat kamu, dari apanya ini seolah-olah siapa-siapa aja bisa jadi kakeknya. Masuk di situ seandainya tak ada ini Bu, misalnya khotib itu berhalangan nanti kan ada aplikasi itu senang cari konsepnya, jadi tak perlu ngasih internet, belum ada konsep. Selama ini kalau kejadian seperti itu di mana? Tetap aja sholat Jumat itu tepat waktu, tetap aja ada ketiknya. Artinya kan jangan itu dijadikan dasar ya, mungkin nggak usah terlalu inilah kalau saya ya, karena kita ini itu tadi konten ini yang akan kamu apakan ini menyangkut ke masalah ibadah